Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat-sahabat santri SMA Darut Tauhid Boarding School, kembali kita berjumpa di Darus Sunnah. Insyaallah hari ini kita akan belajar untuk kembali mengamalkan salah satu olahraga permainan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu berkuda. Nah, sahabat-sahabat semuanya, salah satu tahapan dari berkuda adalah melatih kudanya dari kuda yang awalnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, nol, sampai akhirnya kuda bisa ditunggang dengan baik. Ya. Dari kuda yang tidak bisa berinteraksi dengan manusia sampai kuda bisa nyaman berinteraksi dengan kita. Nah, ini butuh proses latihan, butuh program pelatihan sampai kuda betul-betul bisa aman dan nyaman untuk diajak berlatih. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ternyata ini adalah sunnahnya. Kenapa teks dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah melatih hewan tunggangan, bukan naik kuda, tapi melatih hewan tunggangan atau melatih kuda. Oleh karena itu, ketika kita belajar melatih kuda, inilah saat-saat kita betul-betul mengamalkan sunnah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat semuanya, salah satu dari teknik melatih kuda, dan ini adalah teknik yang paling dapat untuk bisa melatih kuda dengan baik, adalah dengan cara longser atau lunging. Nah, biasanya kuda mulai dilongser di usia 2 tahun sampai enak ditunggang biasanya di antara usia 4 tahun ke atas. Kalau kuda pacu tidak perlu dilongser. Nah, kalau kuda pacu biasanya langsung diajak ditunggang atau dilarikan. Usia 2 tahun setengah sudah naik saddle atau sudah mulai mengikuti arena pacuan. Nah, kalau untuk kuda tunggang equestrian biasanya umur 4 tahun ke atas baru boleh digunakan karena sudah tahap kuda bisa dikendalikan dengan baik. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar longser kuda, ngelanjing kuda dengan salah satu santri senior yang ada di Darus Sunnah. Ini lulusan SMA juga, Kak Rahman dengan kudanya Darib, insya Allah ya. Oke, persiapan saat-saatnya longser adalah saat-saatnya kita menekankan kepada kuda kalau kita ini adalah leadernya, pemimpinnya. Kuda harus sesuai dengan instruksi kita, harus sesuai dengan arahan kita. Kudanya lari, canter. Kudanya trot, diberikan instruksi trot, kuda harus trot. Diberikan instruksi walk, kuda harus walk. Nah, jangan sampai ketika kita memberikan instruksi kudanya walk, kuda trot, nggak boleh. Berikan dia hukuman atau stop dulu. Ketika lungingnya, berikan dulu dia konsekuensi, baru dilanjutkan lagi sampai kuda sesuai dengan instruksi kita. Oke, boleh dimulai. Nah, sederhananya seperti ini. Ini untuk awalan ya, lungingnya dengan cara yang sederhana. Nah, agar kuda mulai terbiasa dulu dengan proses lunging dengan perlengkapan lungingnya. Ada tali longser, ada pecut longser juga yang panjang disiapkan. Oke. Longsernya bisa dikaitkan ke bit atau dilingkarkan ke kepalanya. Ini untuk proses tahapan awal. Nah, ini walk. Berikutnya berikan instruksi trot. Nah, ini sudah mulai trot. Nah, kalau trotnya sudah bagus, sudah mulai terkontrol oleh rider, penunggang atau pelatih, baru ke depan nanti berikan instruksi dia untuk canter ya. Oke, boleh canter. Nah, ini sudah mulai canter. Nah, tapi karena kondisi lapangan licin, nah kita menyesuaikan ya. Up. Oke, baik teman-teman. Nah, ini sederhananya untuk tahapan awal. Berikutnya, nih kalau kuda sudah mulai terbiasa dengan program pelatihan longser yang tahap awal, yang sederhana seperti ini, berikutnya kita menggunakan double longser. Nah, ini untuk mengatur langkah kuda agar lebih terlatih, agar lebih teratur lagi. Oke, boleh Rahman pakai double lunging. Nah, biasanya dalam proses longser tahap awal, ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, apalagi kuda-kuda yang dari nol, ya, dari usianya 2 tahun di longser sampai usia 3 tahun biasanya baru menggunakan double lunging seminggu sekali minimal, ya. Dia harus dilatih di longser, jangan sampai kita, kalau kata orang sudah, belang betong, ya, jarang-jarang ngelongsernya. Biasanya kuda tidak akan
cepat paham kalau kita tidak disiplin melakukan program pelatihan. Karena kuda ini adalah karakter hewan yang disiplin, senang dengan sesuatu yang konsisten atau istiqomah. Hari ini dia dilatih A, berikutnya dia didiamkan saja tanpa ada pelatihan dalam waktu yang jangka lama, dia akan tidak mengingat kembali program pelatihan tersebut. Jadi setiap waktunya harus terus dilatih secara bertingkat, bertahap, dan berkelanjutan. Oke, nah ini kalau sudah tadi tahap awal sudah bagus, kuda sudah mulai rileks, ya, sudah mulai terkondisikan dengan baik oleh pelatih, baru menggunakan double lunging, ya. Nah, ini untuk mengatur langkahnya agar lebih teratur. Trotnya agar lebih enak, lebih indah. Oke, bisa dilihat dari leher dan kepalanya. Kalau lehernya sering-sering mendongak ke atas berarti belum terkontrol oleh pelatih. Kalau sudah menunduk ke bawah berarti sudah terkontrol oleh pelatih. Nah, setelah double lunging, baru nanti kuda akan dipasang saddle, ya. Nah, pasang saddle, longser juga, lunging juga, dan setelah itu baru kuda akan dibiasakan untuk ditunggang, tapi tanpa dilepas, tetap dalam kondisi di longser atau di lunging, ya. Oke, baik, mohon maaf karena hari ini kondisi lapang licin, kemarin baru hujan deras, jadi tidak bisa sampai canter, hanya bisa sampai trot, ya. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, berikutnya teman-teman kita akan belajar lanjut ke materi berikutnya, lunging ngelongser kuda dengan menggunakan saddle. Dan tentunya dengan ada penunggangnya insya Allah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.